Baik, selamat siang teman-teman semuanya. Selamat siang, Pak. Selamat datang teman-teman dari angkatan 2021. Sepertinya baru pertama kali ke sini dalam kondisi seperti ini ya. Jadi sebenarnya lab elektronika yang sekarang kita sulap jadi lab TTL dan judulnya adalah lab simulasi ketenagaan. Nah, jadi teman-teman yang besok praktikum dan proyek akhir tentang simulasi kelistrikan, misalkan menggunakan etap atau flow factory, itu basicnya di sini. Nah, nanti teman-teman misalkan pengen belajar menggunakan Power Factory, kemudian pengen mengerjakan TA juga, itu bisa menggunakan fasilitas sebenarnya. Dan di PC-PC yang ada di lab ini itu sudah diinstal Power Factory semuanya. Jadi nanti silakan digunakan. Sudah pernah pakai belum? Sudah pernah pakai? Oke. Nah, ini kita menggunakan versi yang 2024 yang mungkin yang teman-teman pernah lihat itu yang versi 15.1. Nah, di sini kita menggunakan lisensi education, jadi sudah resmi. Nah, kita gunakan untuk pengajaran dan bisa untuk penelitian dari mahasiswa. Oke, nah nanti di sini akan ada pemaparan dari Mas Dida. Mas Dida ini alumni kita angkatan 2020, yang mana beliau ini dulu skripsinya atau proyeknya juga menggunakan Power Factory. Kebetulan beliau sekarang masih ada di Makassar, kalau setahu saya Mas Dida. Nah, jadi beliau belum bisa secara langsung dan nanti bisa membekali materinya lewat Zoom saja. Nah, nanti teman-teman silakan bisa memperhatikan tutorial yang diberikan oleh Mas Dia, dan di sini kalau saya kemarin briefing Mas Dia itu masih basic-basic saja. Jadi tidak terlalu advance seperti itu, dan semoga teman-teman bisa mengikuti. Nanti kalau ada pertanyaan langsung bertanya saja ya. Di sini sudah ada mikrofonnya. Tapi mungkin kalian harus bicaranya lebih kencang gitu. Oke, Mas Dia sudah siap, Mas? Siap, Pak. Oke, suaranya sudah kencang ya? Aman, Pak. Oke. Suaranya kedengaran bagus, Pak. Siap. Oke, moga Mas Dia. Waktu dan tempat saya beri. Baik, pertama-tama terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Eh, Selamat siang, Pak Chandra dan juga teman-teman dari angkatan 21, 22 ya kalau nggak salah di sini. Nah, di sini saya mau sharing sedikit tentang Power Factory yang juga saya gunakan untuk proyek TA dan magang kemarin. Saya izin share screen dulu. Apakah share screen-nya sudah tertampil? Sambil Mas. Oh iya, tampilnya tuh yang Power Factory 2022 ya, window-nya. Betul. Oh iya, baik. Jadi berdasarkan yang dibilang Pak Chandra tadi, kalau lab kita sudah difasilitasi dengan Power Factory yang lisensi 2024 dan juga bisa digunakan untuk penelitian, untuk pembelajaran dan juga proyek tugas akhir dan lain-lain. Maka di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan Power Factory yang setidaknya mirip-mirip dengan 2024. Di sini saya menggunakan Power Factory 2022, yang dimana yang ada di kebanyakan yang kita dapat di internet itu mungkin yang versi 15.1. Jadi karena sudah ada lisensinya, jadi saya menyesuaikan ke Power Factory yang terbaru, yang interface-nya lumayan bagus gitu. Nah, di sini kalau kita pertama kali buka Power Factory akan muncul tampilan Welcome to Power Factory dan dijelasin tentang beberapa fitur-fiturnya di sini. Nah, setelah itu di sini juga akan ditampilkan beberapa contoh dari penggunaan Power Factory. Yang pertama di sistem low voltage distribution, kemudian medium voltage, kemudian transmission, kemudian industri, microgrid juga, sistem pembangkitan hydropower plant, sistem kereta api juga ada dan masih banyak lagi begitu. Jadi Power Factory ini sangat komprehensif ya untuk digunakan sebagai tools simulasi di sistem tenaga listrik. Nah, mungkin kalau saya dulu dapatnya waktu kuliah itu masih etap praktikumnya praktikum sistem tenaga listrik sama Pak Lukman. Nah, itu sebetulnya mirip-mirip, tapi menurut saya di Power Factory 2022 ini itu user interface-nya lebih bagus dan lebih mendukung kita
dalam melakukan analisis dan simulasi seperti itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu terkait beberapa fitur penting dan juga nanti ada contoh pengerjaan satu proyek simulasi yang sederhana gitu. Nah, di sini di tampilan awalnya ada beberapa tools. Yang pertama di sini ada file, edit dan segala macam sampai ke kanan. Kemudian di sini juga ada beberapa di sini dan di sini. Nah, untuk memulai suatu project atau membuat sebuah single line diagram, kita bisa klik file, kemudian ada menu new. Nah, di sini kita buat klik project. Nah, setelah klik project ada muncul window baru yaitu name untuk penamaan projectnya. Misal kita sekarang belajar Dicksilent pertama, berarti saya namakan learn Dicksilent 01 gitu. Nah, setelah itu kita klik OK, kemudian akan muncul suatu window baru yang menunjukkan nama grid-nya atau jaringannya. Mungkin kita nanti bisa simulasi dalam beberapa jaringan gitu di Power Factory ini. Jadi misal di Indonesia kan ada beberapa sistem jaringan besar, misal di Jawa, Jamali, Jawa, Madura, Bali. Kemudian di Sulawesi itu ada 3 sistem, 2 sistem besar, Sulbaksel, kemudian Sulutgo, dan sistem isolated Bau-Bau. Nah, ini bisa diganti nama-namanya sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, ini misal saya namakan grid 01 gitu. Kemudian nanti ada warna gridnya kayak gimana. Misal mau warna hitam, tapi normalnya warna hitam. Kemudian nominal frekuensi yang digunakan di sistem ini berapa gitu. Karena kan tiap-tiap negara mungkin beda-beda. Misal ada yang 60 Hz, ada juga yang 50 Hz. Nah, kita ambil 50 Hz untuk contoh sistem di Indonesia aja. Terus diklik OK. Nah, kemudian akan muncul window seperti ini. Di sini itu kita bisa menggambar atau meng-create single line diagram kita sesuai dengan kebutuhan dan juga keinginan untuk misal mempelajari sistem yang kayak gimana dulu. Nah, di sini ada menu penting di sebelah kanan saya, Drawing Tools namanya. Itu menampilkan beberapa elemen-elemen yang digunakan di sistem tenaga listrik dan untuk simulasi di sini. Yang pertama ada busbar atau terminal, kemudian ada switch, ada trafo, generator, dan lain-lain sampai ke bawah gitu. Nah, ini apakah saya menjelaskannya terlalu cepat atau udah pas gitu? Aman? Aman. Oke. Nah, di sini di sana teman-teman buka Power Factory juga nggak? Nah, tampilannya mirip kayak gini atau beda? Oh ya, oke. Jadi mungkin bisa sambil praktis gitu ya, sambil disimak dan coba-coba buat single line diagramnya. Nah, di sini yang paling pertama itu mungkin kita buat single line diagram dari sistem isolated yang dari satu pembangkit kemudian menyuplai ke satu beban gitu. Yang paling pertama itu kita membuat meng-create busbar atau terminalnya. Nah, di sini ada pilihan busbar, kemudian kita klik, kemudian arahkan kursornya ke layout ini, kemudian diklik lagi seperti itu. Nah, ini udah buat satu busbar, kemudian misal mau buat yang lain, 2, 3. Kemudian kalau mau memilih komponen yang lain bisa diklik ESC di keyboard atau langsung aja klik komponen yang lain gitu. Kemudian untuk yang kedua itu kita lihat dia sistem busbarnya base-nya berapa kilovolt tegangannya. Nah, di sini karena kita di Power Factory-nya itu otomatis 110, maka semua busbar yang ada di sini bakal tegangannya itu 110. Ini nih, misal busbar yang pertama 110, yang kedua dan
yang ketiga. Nah, kalau misal kita mau ganti base tegangannya misal ke 150, terus nanti kita klik lagi busbar yang ada di drawing tools. Kemudian kita eh, masukkan ke layoutnya. Nah, ini bakal line to line voltage-nya nominalnya kan 150 gitu. Namun di sini juga kita bisa mengganti secara manual. Misal ganti yang tadi 110 menjadi 150 seperti ini. Ya tergantung preferensi teman-teman enaknya gimana. Tapi kita bisa pilih di sini nominal voltage-nya berapa. Seperti itu. Kita ambil satu terminal dulu aja di sini. Kemudian misal tegangannya kita ganti menjadi berapa ya? 13 kilovolt. Kemudian nama tegangannya, nama terminalnya atau busbarnya kita namakan terminal 01. Tuh. Kemudian di sini ada beberapa eh, yang harus diperhatikan juga seperti tipe, zona, dan area. Tapi kita fokus ke tipe dulu. Tipe ini kita bisa milih tipe, tipe busbarnya yang kayak gimana, atau kita bisa membuat tipe busbar yang baru. Kalau kita milih tipe busbar, itu akan masuk ke library dari Dixieland-nya sendiri. Nah, gini. Tapi kalau misal kita mau buat tipe busbar yang baru, kita bisa klik New Project Type, kemudian kita namakan tipe busbarnya misal busbar type serat berapa tadi ya? 13 kV. Nah, ini bisa kita masukkan juga nilai tegangannya 13 kV. Terus kita klik OK. Nah, di sini udah sama. Terus eh ya udah selesai itu dulu. Kemudian kalau misal nanti kita pengen buat busbar baru lagi di sini, itu kita bisa memilih tipe yang tadi. Nah, ini udah muncul. Busbar tipe 13 kV gitu. Nah, nanti nanti dia tegangannya otomatis 13 kV dan di sini tinggal kita menyesuaikan lagi di eh, kan sebenarnya ini ada dua sih. Ini ada yang warna merah dan ada yang warna hijau. Yang warna merah ini menunjukkan tipe dari komponen kita yang sudah kita buat. Kemudian yang warna hijau ini dia yang terhubung langsung dengan grid kita gitu. Nah, misalnya ini terminal 2. Berarti udah dua busbar di sini. Kemudian kita buat satu, kita masukkan satu, sorry. Ini bisa dipindah-pindahin juga ya. Tinggal di select busbarnya terus dipindahin. Terus kemudian yang kedua kita mungkin buat satu generator sinkron. Nah, di sini sinkronus mesin, ada asinkronus mesin dan lain-lain. Ada juga yang mana ya? Oh, ini sources external grid. Nah, ini mungkin beberapa teman-teman dapatkan di etap ya yang gambar seperti ini external grid. Nah, itu bisa dimasukkan juga. Tapi di sini kita pakai sinkronus mesin dulu. Kita hubungkan dengan terminal 1. Nah, seperti ini. Kemudian jika misal kita mau mengubah layout dari sinkronus mesinnya, kita bisa klik kanan kemudian di flip. Jadi bisa mengarah, dia bisa di bawah, bisa juga di atas gitu. Nah, kemudian ini hapus dulu aja.
kita bisa masukkan trafo. Nah, ini. Kemudian saluran transmisi atau kabel atau line gitu. Kemudian busbar lagi. Nah, kalau misal kita nggak mau pilih dari drawing tools-nya, karena komponennya udah ada, kita bisa klik copy di sini sebenarnya. Kemudian paste. Atau kalau misal mau pilih dari sini juga bisa. Kemudian terakhir kita hubungkan dengan satu beban, general load gitu. Ini mungkin satu sistem sederhana yang dari pembangkitan, kemudian trafo, step up, terus transmisi, kemudian di sini di step down lagi pakai trafo, kemudian terakhir ada general load gitu. Nah, kelebihan dari Power Factory ini kita bisa memantau data-data yang sudah kita buat itu. Misal di sini ada terminal satu, kemudian di sini ada terminal lain, tapi kita belum memberikan nama. Kita bisa memberikan nama lewat network model manajernya di sini di pojok kiri. Nah, ini berisi busbar yang tadi terminal 01. Kemudian ini kita bisa ganti namanya di sini langsung. Terminal 02, terminal 03. Tuh. Terus yang salah. Ternyata yang ini terminal 02 ya. Nah, cara buat ngeceknya itu gini. Misal kita mau menyelesaikan, oh terminal 01 ini menunjukkan yang mana di SLD kita. Kita klik kanan, kemudian mark in grafik. Nah, di sini, oh ini terminal 01 gitu. Kemudian terminal 02 yang mana? Sama. Oh, berarti ini terminal 02. Tapi kita maunya yang ini terminal 02. Nah, kita cari deh. Ini namanya terminal. Berarti ini ganti jadi terminal 02. Ini 04 harus. Wait, kok nggak bisa? Reset. Nah, karena saya tadi tidak bisa ngedit terminal yang ini, maka saya disconnect dulu elemen-elemennya yang trafo. Caranya kayak tadi, klik kanan, terus ada option disconnect. Nah, misal ini disconnect. Ini coba saya hapus saja, terus masukkan terminal baru lagi. Nah, ini harusnya udah bisa. Nggak ada. Nah, ini harusnya yang, nah ya, terminal 02. Oh, terus kita mau connect ulang lagi, klik connect komponennya. Nah, ini connect elemen, kemudian pilih terminal 1, terus
terminal 2. Kemudian ini juga klik kanan, connect elemen terminal 2 ke terminal 3. Nah, seperti itu. Di sini kita sudah membuat suatu SLD sederhana. SLD sederhana yang terdiri dari mesin, generator, trafo, transmission line, sama load atau beban. Nah, yang tadi saya mau jelasin, ini penamaan-penamaannya menggunakan Network Model Manager. Kemudian, misal nih, kita tipe busbarnya kita mau samain terminal 1 dengan terminal 4. Kita bisa klik copy, terus paste. Nah, ini otomatis dia tipe busbarnya akan sama. Kita lihat margin grafik. Terus, nah ini 13 cafe. Tinggal kita ngubah di sininya. 13 gitu. Atau kalau misal yang tadi itu yang 13, kita bisa ubah juga dengan cara di scroll ke kanan. Nah, di sini ada nominal-nominal voltage-nya, itu bisa diubah langsung di sini. Gitu. Nah, begitu juga untuk transmission line-nya atau kabelnya. Kita bisa namain di sini, misal line 01 gitu. Terus tipenya kita bisa pilih dari sini juga, atau misal kita mau pilih dari sini juga bisa dengan cara tipe, terus select type. Nah, ada beberapa line type, tower type, dan segala macam kabel. Kita pilih line type. Nah, ini tuh contoh tipe line dari Dixieland-nya sendiri. Jadi udah ada database-nya. Ada yang 110 kV, 10 kV, 15 kV, dan segala macam. Kita juga bisa buat tipe baru. Misal kita punya proyek atau penelitian tentang sistem tenaga listrik. Kemudian kita milih tipe sendiri gitu untuk line-nya. Nah, itu caranya tadi tipe, ini project type, line type. Sama halnya kayak yang di busbar tadi. Itu bisa buat tipe sendiri gitu. Nah, di sini dia muncul yang warna merah elemennya, dan di sini yang warna hijau gitu. Ini maksudnya dia menunjukkan tipe dari komponennya. Kita bisa masukkan rated voltage-nya, rated current-nya, kemudian dia jenisnya apa, overhead line atau kabel. Overhead line tuh kayak SUTT atau SUTET atau eh, kabel yang ada di atas gitu. Bukan, kalau kabel kabel ini lebih ke kabel yang di bawah tanah, SKTM kalau nggak salah namanya. Kemudian nominal frekuensinya bisa diubah-ubah juga. Nah, kemudian parameter dari resistan, reaktansnya. Nah, ini komponen urutan 1 dan 2. Ya, karena kan ada beberapa komponen urutannya. Ada komponen urutan 0, kemudian komponen urutan 1 dan 2 gitu. Ini bisa disesuaikan dengan datasheet dari line yang kita gunakan gitu. Dan di sini juga yang penting itu masuk ke load flow, kemudian ada bagian susceptance-nya, ini juga dimasukin datanya gitu. Seperti itu. Kemudian yang tadi di sini kita bisa menambahkan panjang dari line-nya berapa kilometer. Terus kemudian itu tentang line. Nah, yang selanjutnya itu mengenai trafo. Nah, trafonya di sini, misal kita edit lewat network model manajernya, itu bisa eh, diklik edit gini. Nah, ini tampilannya sama dengan kita ngeklik di SLD-nya, terus klik 2 kali gitu. Nah, sama kan? Nah, ini. Sama kayak tadi, kita bisa memilih tipe.
tipe trafonya ada banyak di sini yang disediain Dixieland Library. Atau kita bisa buat tipe sendiri, new project type, gitu. Yang biasa saya masukkan data-datanya tuh di bagian sini, basic data, terutama di rated power, frekuensi, jangan lupa high voltage, low voltage-nya, atau dia terhubungnya ke terminal berapa tegangannya yang mungkin yang primer, kemudian yang sekunder gitu. Kemudian ini juga short circuit voltage-nya dalam bentuk persentase. Kemudian tab selanjutnya itu yang penting yang biasa saya gunakan itu load flow. Kemudian ada tab changer di sini. Nah, ini untuk mengatur tab di trafonya, karena kan di trafo tuh ada tab-tabnya ya yang buat ngatur berapa nilai tegangan keluaran yang diinginkan gitu. Kemudian di sini dia yang dimasukkan itu misal per tabnya dia berapa persen gitu. Kemudian minimum posisinya berapa, kemudian maksimumnya berapa, kemudian netralnya berapa gitu. Terus yang terakhir load di sini. Nah, di load ini kita bisa eh, select type juga, tapi biasanya kita masukin sendiri sih. Dia loadnya kayak gimana. Nah, ini general load type 01. Terus kita masuk ke bagian load flow. Nah, di sini ada beberapa input mode-nya, ada yang default, kemudian ada yang PQ, PQ, COSP, e-COSP. Nah, ini maksudnya gimana? PQ ini kita bisa nentuin berapa aktif powernya dan berapa reaktif powernya. Tapi kalau misal yang kita ketahui itu COSP-nya berapa dan P-nya berapa, kita ganti dengan P-COSP. Nah, di sini bisa masukkan aktif powernya berapa mW, kemudian power factor-nya berapa, kemudian dia induktif apa kapasitif gitu. Nah, terus I-COSP itu nilai arusnya dengan power factor-nya. Q-COSP itu reactive power dengan COSP-nya atau power factor-nya. Ada banyak di sini. Tinggal disesuaikan dengan kebutuhannya. Gitu. Nah, ini mungkin untuk pengenalan menggunakan power factory dalam menggambar SLD-nya. Nah, habis ini saya mau masuk langsung ke satu contoh menggambar SLD dan merunning load flow by data yang saya dapatkan dari buku Power System Stability and Control yang dikarang oleh PM Anderson dan siapa gitu. Nah, sebelum itu saya mau nanya, apakah ada pertanyaan dulu di sini untuk teman-teman yang ada di laboratorium? Atau nggak ada? Aman? Aman ya? Mas. Ya udah. Eh, Kalau gitu saya masuk ke contoh yang lain.